Yo, this shit OP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syekh Biagi, mahasiswa Politeknik TDC Bandung semester 6. Jadi pada kesempatan ini, di video ini mungkin saya akan melakukan membuat basic Docker ya, yang sederhana. Jadi pertama-tama kita harus menginstal Dockernya dulu ya. Tapi sama saya diasumsikan kalian sudah menginstal atau mendownload Dockernya. Kita lihat saja di websitenya, ini langsung Docker. Kita langsung masuk ke Docker ini ya. Sini kalian bisa download di sini, download and install ya, dan pilih di sini ada Mac OS ya, atau Windows atau Linux ya. Tapi saya menggunakan Windows 10, jadi mendownload yang Windows 10. Saya sudah install dan ini tampilan Docker desktopnya ya. Lalu kita langsung saja masuk ke CMD, ya. Nah, dari CMD itu kita akan masuk ke mengetes ininya, Docker versionnya. Beberapa saat. Nah, ini versi Dockernya ya, Cloud Integration dan lain-lain, atau bisa mengecek dengan Docker Info. Nah, ini informasi mengenai Dockernya. Container no running, ini belum ada yang dibuat ya, masih awal. Lalu bisa juga Docker min help ya. Nah, di sini banyak ininya, komennya. Di sini ada app, wall, config, container, contact, image, manifest, network dan lain-lain. Jadi kita langsung saja masuk ke buat Nginx ya. Di sini kita akan membuat Nginx ya. Jadi ini berarti sudah terhubung antara desktop Docker dengan komen CMD ya. Jadi sudah terhubung gitu. Ya, di sini kita akan memasukkan membuat port ya. Container. Docker dulu ya. Docker container run min publish ya. Ini portnya 80 Nginx ya. Tunggu. Nah, ini sudah terlihat start. Kita mungkin akan mencoba di sini mengeceknya localhost 80 ya. Nah, ini sudah masuk ke Nginx ya. Ini sudah dapat masuk versinya ya. Nah, lalu jika kita masuk lagi ke sini, Ctrl C, otomatis di reload. Tidak ada. Nah, ini welcome to Nginx ya, yang tadi tuh. Ini welcome to Nginx. Ini udah berhasil. Jadi ini tuh nah, ini 80 ini sudah default, dari sananya forward. Kita bisa merubah itu yang depan, misalkan Docker container 80 ya. Enter. Nah, tunggu beberapa saat, nanti terlihat ini dua. Nah, di sini kita akan memasukkan detach ya. Ini detach ini fungsinya untuk di belakang layar ya, untuk menampilkan di belakang layar detach. Nah, jadi ketika menjalankan ini localhost. Nah, ini welcome to Nginx nya berhasil. Ini mengenai
Docker container run publisher 8000 detached and nginx ya. Nah, kita akan melanjutkan untuk mengecek kontainer mana saja yang aktif dengan cara docker container ls ya. Nah, ini terlihat kontainer ID-nya ada dua ya, yang port 80 dan 80 ya. Jadi kan saya tadi membuat dua port, jadi ini yang ada. Atau bisa juga dengan cara mengecek dengan kontainer PS ya. Nah, ya. Jadi salah, bukan kontainer tapi docker PS. Nah, ini sama saja. Mau docker container ls atau docker PS itu untuk mengecek. Nah, jika kita ingin menyetop salah satu kontainer ya, container ID, mungkin bisa dengan cara docker ya, docker container stop. Kita pilih salah satu, mau yang atas atau yang bawah. Kita ambil saja yang atas, ambil ID-nya, paste, lalu enter. Tunggu beberapa saat. Nah, sudah di stopkan. Kita mungkin akan mengecek kembali docker PS ya. Nah, yang asalnya tadi itu ada dua kontainer yang nyala, sekarang di stop satu, jadi tinggal tersisa satu ya. Nah, terus kita ingin mengecek docker apa saja yang dibuat sama kita ya, apa ya label yang dibuat oleh kita, yang aktif dan yang tidak aktif. Docker container, saat container ls -a ya, label ya. Nah, ini terlihat yang aktif dan yang tidak ya. Ini yang atas, ini yang barusan yang di stop, ini yang masih berjalan, yang port 80 ya. Di sini saya sudah mencoba barusan docker container run publish 80 name biagi. Jadi ini asalnya hanya 3. Saya menambahkan name-nya biagi nginx. Otomatis pas mengecek docker container is available ya. Di sini sudah terlihat biagi ya di sini. Kita bisa buat lagi mungkin di sini lalu kita mungkin ke available lagi. Nah, udah ada dan biagi seperti itu ya. Contoh pembuatan kontainer baru, mungkin kita akan melihat log ya, log yang aktif dengan docker ya, container logs. Nah, di sini kita bisa memasukkan container ID ya, atau name-nya ya. Kita mungkin akan memanggil yang biagi ya, di sini saja lah. Nah, ini aja lah, container ID, copy sini. Nah, ini terlihat. Kita coba jalankan ya, localhost. Nah, ini sudah berhasil, logsnya, real time-nya sudah berjalan. Jika ingin membuat real time lagi, otomatis kita harus mengenter terus. Terlihat ininya, durasinya yang dipakai. Jika ingin real time itu bisa menambahkan mungkin di sininya logs min f ya. Sini otomatis nanti real time-nya terlihat terus. Tidak usah berkali-kali kita ingin mengecek harus container logs, container ID atau name. Sekarang tinggal menambahkan docker container log min f, nama container ID-nya, otomatis real time itu. Lalu di sini kita akan mau ini lagi mengecek kembali yang aktif di sini. Di sini kita
misalkan ingin menghapus atau menyetop menghapus kontainer yang sudah tidak ini lagi, mungkin bisa dengan cara docker kontainer ya, kontainer rm, terus kita masukkan ID-nya ya, paste, di enter. Nah, terus kita ngecek kembali yang asalnya 4 ini yang asalnya 5 menjadi 4. Yang tadi yang asalnya ada C di sini, sekarang sudah tiada ada. Kita akan melakukan yang selanjutnya itu dengan menghapus database yang lainnya. Yang ini ya, yang bawah. Nah, ini kita cek kembali, berkurang menjadi 3. Kita masukkan kembali ya, yang ini. Nah, ada masalah ternyata. Yang lain saja, yang atas. Setelah menghapus semua kontainernya ya satu persatu dan dicek terakhir ini docker container is available kosong ya, yang asalnya tadi ada 5 sekarang kosong. Kita membuat kontainer selanjutnya. Di sini kita akan membuat docker httpd ya. Di sini mungkin docker full httpd, enter. Nah, di sini using default tag less, berarti ini. Nah, layarnya kita tunggu ini downloading ya. Download library ya, tentang httpd, tunggu. Harus terhubung kepada internet ya. Tunggu beberapa saat lagi ya. Nah, oke, sudah masuk. Kita mungkin akan melanjutkan ke docker container run min publish ya, publish 80 ya, httpd. Oke, berjalan, tunggu beberapa saat. Oke, ini sudah terlihat terhubung. Kita akan mencoba localhost. Nah, ini sudah terhubung ya ke Welcome Nginx, tapi ini sudah terhubung ke httpd. Lalu kita akan mencoba sini, tambahkan detach ini. Pada sebelumnya kan fungsinya untuk di latar belakang, jadi kita belum menjalankan, tapi kita sudah menjalankan docker container run min publish 80.280 di test ini untuk di latar belakang. Nah, kita lihat saja di ininya, kita localhost. Nah, tadi kita sudah membuat kontainer baru ya, ini di atas. Mana ya? Di atas, karena barusan dicek di container is available, ini fungsinya untuk mengecek. Ini sudah ada Biagi create
kan ya, ini sudah jalan 127.001 it works, ini berarti sudah berjalan ya. Lalu kita akan mengecek dengan cara docker container ls ya. Oke, ini yang berjalan satu, atau bisa jadi kita mengecek dengan docker ps. Oke, kita akan membuat port lagi 8080 httpd. Oke, sudah ada. Mungkin kita akan mengecek di ps ada. Lalu di sini kita akan mencoba menstop salah satu httpd ya. Dan menyetop dulu lah. Kita akan membuat agar berjalan di belakang layar, yaitu dengan menambahkan di bawah portnya detach, otomatis akan berjalan di belakang layar. Lalu di sini kita akan membuat yang 80 yang ini, port ini untuk di stop ya. Publish docker container stop, kita ambil yang ini. Paste, tunggu. Oke, kita cek. Nah, ternyata tersisa satu ya. Untuk menyetop salah satu kontainer, itu fungsi dari stop. Kita langsung saja masuk ke membuat ini aja, membuat yang baru dengan cara 8080 httpd, terus nama mungkin ya di sini kita nama Biagi dengan menambahkan dalamnya tuh detach ya, detach. Oke, no flag. Oke, kita coba mengecek docker container min a ya. Oh salah ya, kita container ls, ketinggalan ls nya. Oke, ini terlihat yang ini ternyata ada kesalahan dalam membuat. Oh iya, ini ada kesalahannya dalam membuat kontainer ini. Sini kita harusnya memasukkan name dulu, name. Nah, kita cek kembali. Nah, sekarang ada ya. Saya lupa memasukkan namanya. Di sini ada Biagi, kontainer yang baru. Lalu kita akan membuat kembali ininya. Name, misalkan C. Oke, cek kembali kita. Nah, ada C di sini. Oke, sudah terlihat. Lalu kita akan mencoba melihat mana yang sedang aktif ya, time-nya, waktunya, dengan cara mungkin docker container logs, nama ininya apa ya, kita ambil salah satu saja yang C, enter. Oke, nanti terlihat di sini sedang aktifnya ya. Aktif itu logs, docker container logs aktif.
Mungkin ya di sini kita akan mencoba mengecek kembali ya untuk publish dengan cara kita memasukkan namanya ini terlihat real time-nya ya, waktunya jam berapa. Jadi kita mungkin di ini kembali, terlihat real time-nya akan bertambah di sini. Terus sesudah itu kita ingin menutup atau menghapus salah satu kontainer ya, kita bisa langsung saja dengan cara Ctrl C kontainer docker dulu ya, kontainer rm -f, baru kita masukkan bisa names, bisa container id ya, kita aja ini langsung enter. Oke, kita cek kembali. Nah, berkurang ya, yang asalnya tadi ada 7 sekarang tinggal 6. Kita lanjut yang langkah selanjutnya. Kita hapus yang C. Lalu kita lagi. Oke, lalu yang kuning manual ya, hapus juga. Yang next jam kita hapus. Terus yang beautiful karakter juga dihapus ya. Lalu yang ini docker container stop. Jangan dulu ya, kita cek dulu aja tinggal berapa, tinggal 1 ya, kita stop saja yang ini docker container stop. Oke, kita cek kembali, tinggal ini sudah di stop, tapi kita akan menghapus yang ini. Matikan. Oke, kita cek dan kosong ya, jadi si dockernya sudah kosong kembali, tidak ada docker, sudah dihapus semuanya. Mungkin itu untuk mengenai docker httpd. Kita akan melanjutkan ke docker MySQL ya. Ya, kita melanjutkan ke step selanjutnya, yaitu membuat docker MySQL ya. Kita langsung saja ke cmd. Di sini kita akan docker full MySQL ya. MySQL. Tunggu beberapa saat. Oke, using full. Sini kita akan membuat kontainer MySQL ya, docker container run publish 3006 ya, sesuai dengan port MySQL nya. Name MySQL. Oke.
random root password yes MySQL ya. Coba enable location edge, tunggu beberapa saat mungkin ya, ada yang salah. Nah, let's bring. Nah, ini sedang menjalankan. Tunggu, beberapa saat sedang mendownload. Lama ya, lumayan. Hampir sama fungsinya seperti sebelumnya, yaitu yang Docker Flow MySQL ini memanggil SQL yang pertama. Kan yang pertama itu Nginx, lalu yang kedua yaitu HTTPD, yang terakhir itu MySQL. Hampir sama di dalamnya. Lalu kita akan membuat kontainer itu dengan Docker container run min publish dengan portnya 3006.2006 di test name MySQL random root password yes MySQL. Nah, udah. Ini mungkin kita selanjutnya akan melakukan pengecekan ya dengan cara docker ps ya. Oke, ini yang terdapatnya container ready command create status port names. Lalu di sini kita akan mencoba docker container ya, ls min available. Lihat, oke, ini yang aktifnya. Kita akan menyetopnya docker container. Lalu kita akan mengecek lognya ya. Kita cek sini docker container ya, container log MySQL. Tunggu. Nah, ini lihat setelah sedang aktifnya kapan sini. Ini untuk log container real time ya, jadi bisa dilihat setiap waktu. Lalu kita ingin mematikan kontainernya dengan cara docker container stop MySQL ya. Tunggu, oke, kita cek. Oke, exit sini exit kurang dari 5 detik yang lalu. Lalu kita akan mencoba docker container docker container rm MySQL ya. Enter. Oke, kita cek kembali dan ini sudah kosong ya, kembali seperti semula. Jadi mungkin itu mengenai basic container ya, basic docker ya, mengenai docker Nginx, HTTPD, terus yang terakhir ini MySQL. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan, saya masih tahap belajar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih.